Sekitar 80% jurnalis perempuan itu pernah mengalami kekerasan daring plus luring gitu. Jadi kita melihat wah makin kompleks ya, ternyata mereka secara bersamaan tidak hanya menerima kekerasannya atau pelecehannya secara luring tapi juga daring sekaligus. Halo teman-teman, ketemu dengan saya Julia di Progresif. Kamu belum progresif, yang penting progresif. Ini adalah media alternatif dengan perspektif kelas pekerja. Dunia digital sepenuhnya belum aman untuk kita. Buktinya tren kekerasan berbasis gender online atau KBGO justru semakin mengkhawatirkan. Meskipun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan di Indonesia. Menurut data SafeNet sepanjang triwulan akhir tahun 2023 terdapat 275 aduan kasus KBGO yang 61% diantaranya terjadi pada perempuan. Balas dendam, cemburu, kemarahan, motif politik, ideologi, keuangan, dan hasrat seksual menjadi motivasi para pelaku melakukan KBGO terhadap korbannya, seperti yang ditemukan International Center for Research on Women. Di industri media, jurnalis perempuan menjadi target paling rentan dalam kasus kekerasan berbasis gender online. Entah itu doxing, peretasan akun, hingga penyebaran konten-konten pribadi di media sosial. Nah, apakah kondisi ini akan semakin buruk di tahun politik 2024 ini? Apa yang kita perlu lakukan untuk melawan praktik KBGO ini? Nah, di studio Progresif sudah hadir bersama kami ada Mbak Ika Ningtyas. Halo Mbak Ika Ningtyas. Halo Mbak Yulia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Ika Ningtyas ini, adalah Sekjen Aliansi Jurnalis Independen, betul? Iya, 100% benar. Bener. Lagi sibuk apa Mbak Ika? Lagi sibuk kalau akhir bulan gini bikin laporan tentunya. Termasuk juga mendata kasus-kasus kekerasan jurnalis karena Aji mau melaunching untuk report situasi kebebasan pers di tahun 2023 dan gimana nanti kita menghadapi 2024 nih Kak Julia. Oke, jadi 2024 lumayan genting berarti atau gimana? Pasti karena kebebasan pers itu kan sangat bergantung sama lingkungan politik, lingkungan ekonomi ya, terutama karena kita mau pemilu 2024 jadi yang mempengaruhi itu pasti lingkungan politiknya, kemudian juga aspek-aspek hukumnya nih. Jadi setiap kali momen-momen politik kayak pemilu itu bisa jadi pemicu gitu ya, kekerasan jurnalis bisa meningkat atau memberikan resiko gitu yang lebih kepada teman-teman jurnalis dan juga organisasi media. Oke. Makin sibuk ya berarti Aji ini. Gitulah, sindikasi juga pasti ya. Ya pendampingan begitu pasti ya. Banyak betul. Nah, Mbak Ika kalau kita flashback sedikit di tahun 2022 ini kan Mbak Ika pernah menulis sebuah laporan kalau nggak salah di Awas KGBO ya, tentang pengalaman KBGO yang dihadapi perempuan pembela HAM dan juga jurnalis. Ini bisa diceritakan mengapa Mbak Ika sampai menulis catatan itu dan urgensinya seperti apa? Ya sebenarnya buku itu adalah bagian dari riset ya yang dikerjakan bareng-bareng dan ini menjadi bagian dari program SafeNet ya yang waktu itu untuk memotret sebenarnya situasi KBGO yang dialami oleh perempuan pembela HAM. Karena KBGO sendiri kan sebenarnya masih isu yang cukup baru ya. Dan fenomena itu baru kita lihat banyak banget saat pandemi ya. Jadi banyak orang yang ngaku menjadi korban KBGO misalnya. Ataupun melihat kita semakin terpapar dengan dunia digital. Jadi ada bentuk-bentuk baru serangan kekerasan yang dialami oleh teman-teman perempuan pembela HAM terutama jurnalis juga. Nah, sayangnya belum banyak riset yang sebenarnya bisa memetakan kalau perempuan pembela HAM itu bentuk KBGO-nya seperti apa gitu ya, pola, modusnya dan dampaknya terhadap perempuan pembela HAM itu seperti apa. Nah, belum banyak riset sebenarnya yang mengadres itu, makanya di buku tersebut kami ingin melihat
lebih dalam ya, dan itu sebenarnya riset permulaan ya, karena tidak banyak yang kami wawancarai, hanya sekitar 10 korban mereka yang pernah punya pengalaman mendapatkan serangan KBGO. Nah, dari cerita-cerita itu kemudian kami jadi memiliki perspektif baru, pengetahuan baru juga ya mengenai KBGO, terutama dia yang motifnya ini sebenarnya adalah politik ya. Itu yang memang paling membahayakan, karena dia berusaha, tujuannya itu kan untuk membungkam kerja-kerja pekerja HAM ini ya. Kamu sebagai jurnalis tujuannya pasti membungkam karena kamu kritis, atau teman-teman aktivis yang dia selama ini punya aktivitas yang concern misalnya di isu pemberantasan korupsi, di isu hak asasi manusia, atau di isu perburuhan atau serikat pekerja. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk mendelegitimasi kerja-kerja perempuan pembela HAM ini. Nah, jadi penting untuk memotret karena situasinya di era digital itu tidak pernah sama ya dengan sebelum era digital. Mungkin sebelum era digital banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan atau serangan ke perempuan pembela HAM, serangan verbal gitu, fisik. Tapi begitu memasuki era digital, ini kan jadi baru ya, karena ada medium teknologinya atau yang difasilitasi oleh teknologi, itu memungkinkan adanya perluasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan pembela HAM tadi. Gitu. Tadi dikatakan ini mulai meningkat di era pandemi kayak gitu kan. Padahal kalau kita ngetrack lagi sebenarnya online atau media baru, media ketiga ini kan sebagai jauh sebelum di ini pandemi ya. Triggernya apa nih ketika pandemi dan itu meningkat, ini apakah pandemi membuat kita kerja dari rumah dan itu justru aktivitasnya banyak menggunakan aktivitas cyber gitu atau gimana Mbak Ika? Iya, sebenarnya kalau mau ditarik lebih jauh juga sebelum pandemi ada gerakan Me Too ya, yang ini kemudian mengglobal termasuk juga ke Indonesia ya. Satu persatu korban kekerasan seksual speak up melalui media sosial, dan itu cukup penting ya untuk memberikan pijakan atau keberanian, menularkan keberanian ke penyintas yang lain. Termasuk juga ketika saat pandemi, karena mostly kita akhirnya banyak di rumah dan ketergantungan kita pada digital itu kan makin tinggi gitu ya, terpaparnya makin tinggi. Artinya semakin tinggi kita terpapar dengan teknologi informasi itu apapun bentuknya ya, kita mau pakai media sosial, kita mau pakai platform apapun, artinya semakin rentan para pekerja HAM ini termasuk juga jurnalis itu mendapatkan bentuk-bentuk tadi itu, pelecehan atau kekerasan baru gitu ya, karena interaksi dengan kita secara offline atau interaksi secara fisik itu kan berkurang juga ya. Jadi serangannya akhirnya menjadi meluas, atau dia ada bentuk-bentuk baru juga gitu ya yang difasilitasi oleh teknologi yang sepanjang sebelum era digital itu mungkin tidak pernah kita terbayangkan bahwa akan ada bentuk-bentuk KBGO seperti itu gitu ya. Oke. Ya, dengan meningkatnya aktivitas tentu saja ini juga berpengaruh ya terhadap pola-pola kejahatan berbasis online gender. Betul. Ini kayak gitu. Yeah. Nah, kalau bicara spesifik ke pekerja media dan jurnalis, ini sebenarnya pola serangan KBGO ini seperti apa, dan kalau di tracing mungkin dengan teman-teman Mbak Ika dan juga tim gitu, sebenarnya polanya tuh gimana dan pelakunya itu siapa tuh ketahuan nggak sih Mbak? Iya, sebenarnya di Indonesia itu juga masih cukup minim ya riset khusus yang terkait memotret kekerasan terhadap perempuan dulu nih gitu ya, kekerasan secara umum. Nah, Aji justru terinspirasi dengan survei yang pernah dibuat oleh International Federation Journalists sekitar tahun 2021 ya. Di situ mengungkap terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang diantaranya jurnalis perempuan maksudku, yang diantaranya ada KBGO seperti ini. Nah, kemudian dari hasil survei IFJ ini, Aji menjadi terinspirasi untuk membuat hal yang sama, karena di Indonesia juga belum banyak ya. 2022 teman-teman di PR2 Media Yogyakarta, ini kumpulannya teman-teman akademisi ya yang bergerak di kajian media ataupun komunikasi, mendahului sebenarnya membuat riset yang memetakan kekerasan terhadap jurnalis gitu sepanjang karirnya, dan dari situ
terlihat ya bahwa sebagian besar angkanya jurnalis pernah mendapatkan pengalaman sebagai korban kekerasan sepanjang karir jurnalistiknya. Nah, tapi ini kekerasan secara umum di dalamnya memang ada bentuk-bentuk yang dilakukan secara daring, kemudian yang dia mengandung nuansa seksual. Nah, Aji kemudian melanjutkan riset itu pada 2023 untuk memotret secara khusus kekerasan seksualnya, begitu. Ya, karena ini memang isu yang sensitif dan juga masih jarang ya risetnya. Tapi ini semacam selama ini banyak pengakuan gitu yang muncul di media sosial atau saat kita bercerita ya dengan teman sebaya dan sebagainya atau teman kerja dan sebagainya. Jadi hanya seperti gelombang kegelisahan gitu, tapi kita nggak tahu gitu ya situasinya seperti apa, polanya seperti apa, angkanya seperti apa, jenisnya seperti apa. Akhirnya kita coba untuk membuat surveinya. Kami mengumpulkan 800-an lebih ya jurnalis perempuan dari seluruh provinsi. Dari situ kemudian muncul gitu data gitu, sekitar 80% jurnalis perempuan itu pernah mengalami kekerasan daring plus luring gitu. Jadi kita ngelihat wah makin kompleks ya, ternyata mereka secara bersamaan tidak hanya menerima kekerasannya atau pelecehannya secara luring tapi juga daring sekaligus. Nah, ini menunjukkan ada situasi ganda atau berlapis yang dialami jurnalis perempuan ya di saat dia makin rentan di dunia secara fisik gitu ya. Tapi dengan era digital ini selain beban jurnalis itu kan makin tinggi juga ya. Karena dia dituntut secara kuantitas juga lebih banyak, kemudian mesti lebih multitasking gitu. Ditambah lagi ya karena era konvergensi kan semula sebelum industri media bergerak di arah digitalisasi. Nah, kemudian itu juga makin rentan membuat jurnalis perempuan menjadi korban pelecehan maupun serangan-serangan digital ya yang bernuansa seksual tadi. Nah, kami memetakan ada sekitar 10 nih jenisnya. 10 bentuk-bentuk yang diterima oleh jurnalis perempuan di ranah luring, misalnya kayak body shaming ya, tapi yang dilakukan yang dilakukan secara online, kemudian kita mendapatkan kayak konten intim misalnya, atau penyebaran konten yang konten intim tapi itu tidak sepengetahuan kita atau tanpa persetujuan kita dan sebagainya. Nah, jenis-jenis seperti itu yang kemudian kita petakan ternyata di era digital membuat bentuk-bentuk KBGO seperti ini makin mengkhawatirkan ya, karena misalnya tadi ya kita diancam ataupun foto pribadi kita itu bisa seperti diedit gitu. Wajahnya itu wajah kita, tapi bawahnya misalnya deepfake porn. Ya, tubuh orang lain gitu ya. Tubuh orang lain dan sebagainya yang kemudian itu disebar gitu kan. Nah, itu yang tidak pernah terjadi di era offline ya, dan itu memberikan dampak yang cukup besar sebenarnya kepada jurnalis. Kenapa? Karena yang membedakan kalau di era digital, ketika konten-konten seperti itu tersebar di ruang online itu kan cepat dan dia menyebarnya dengan skala yang lebih luas. Jadi langsung tidak hanya pada 10-20 orang tapi bisa ribuan orang, ratusan ribu orang itu langsung melihat gitu ya, langsung mengetahui, dan itu benar-benar memberikan dampak psikologis yang cukup besar juga kepada jurnalis ya. Artinya dia jadi malunya menjadi luar biasa, akhirnya menutup diri. Secara psikologis jangka panjang juga itu akan berdampak. Nah, itu hanya salah satu contoh ya KBGO yang terjadi. Oke. Ketahuan nggak sih sebenarnya siapa pelakunya gitu? Tidak selalu mudah. Nah, itu juga salah satu kekhasan dari KBGO karena tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi siapa pelakunya gitu. Nah, mungkin kalau dia offline, serangannya offline, itu mungkin mudah gitu ya, karena kita tahu saat berinteraksi dengan
terduga pelaku itu kita mengenali dia, tahu wajahnya, bisa mengidentifikasi dia siapa. Sehingga dia, laporannya jelas. Betul, gitu. Iya, dan meskipun mungkin ketika kita tidak mengenal, tapi kita tahu misalnya fisiknya dan sebagainya gitu ya. Apalagi itu kalau terjadi dalam lingkungan dekat. Tapi kalau misalnya itu terjadi secara online, itu sangat mudah disembunyikan kan identitasnya. Pelakunya bisa menggunakan akun-akun anonim misalnya. Pelakunya bisa menggunakan IP address yang palsu juga misalnya. Nah, bagaimana kemudian bisa membongkar ini secara mudah? Tidak ada jawaban juga karena ini sangat tergantung pada aparat hukum tentunya kan untuk bisa membongkar pelaku di balik akun-akun anonim ini misalnya, atau di balik akun-akun bot atau troll kalau ini yang memang dia bernada serangan-serangan yang bertujuan politis tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu selain sulit untuk mengidentifikasi pelakunya, kita menjadi sulit juga misalnya dalam upaya-upaya untuk mengadvokasi untuk penegakan hukum dan sebagainya, karena kadang effort polisi nih atau aparat hukum untuk bisa menindak dan sebagainya ini juga rendah gitu ya, dari sekian kasus-kasus tidak hanya KBG kok, tapi juga kasus-kasus kebebasan pers pada umumnya. Dianggap receh ya Pak kasusnya, padahal Dianggap terornya receh, lumayan besar gitu. Tapi kami ada satu kasus ya waktu itu terjadi di Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Seorang jurnalis ini dikirimin video-video dan foto alat kelamin laki-laki gitu ya secara intens di Instagram. Nah, tidak pernah tahu, tidak pernah kenal siapa pemilik akun ini dan sebagainya gitu. Dan sulit juga untuk melihat ini modusnya apa nih gitu ya. Kira-kira apa tujuan dia melakukan seperti ini, dan kita tracing misalnya dari pemberitaan dan sebagainya. Kalimantan Selatan kan menjadi salah satu daerah rawan konflik juga ya, konflik agraria, konflik-konflik yang sumber daya alam misalnya. Nah, setelah itu kami laporkan, tapi saat itu berhasil tangkap pelakunya gitu ya. Jadi pelakunya bukan orang yang terkait dengan institusi tertentu gitu ya. Jadi aktor non negara istilahnya. Oke, sulit juga ya. Ruang menuntut keadilan dan juga perseteruannya tuh semakin luas, tapi juga semakin gak jelas kayak gitu. Jadi kasus kekerasan seperti ini di online itu memang ngeri banget ya Mbak ya. Udah nggak lagi zamannya perang pakai mesiu atau dentum peluru kayak gitu. Betul, tapi itu ada di ruang-ruang pribadi kita gitu ya. Bisa lewat WhatsApp misalnya, atau bisa lewat private messenger yang lain ya. Dan itu bisa terjadi dimanapun kan, saat entah kita kerja atau saat kita mungkin udah baru bangun mungkin, atau saat kita udah mau santai-santai dan sebagainya, dan itu membayangi kita selama 24 jam. Iya, betul banget. Nah, Mbak, kalau boleh sedikit, kadang-kadang kan misalnya sebagai jurnalis sendiri kita masih sangat awam ya terhadap isu KBGU itu. Saya pun misalnya kayak gitu. Nah, kadang-kala tuh kan kita ngelihatnya paling yang sering mendapati kasus menjadi korban kayak gitu kan orang-orang yang nampak di depan layar ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman yang ada di belakang itu juga ini enggak sih punya potensi yang sama. Punya potensi enggak sih? Tapi kalau sedikit boleh bercerita, dulu ada teman sih yang ya, karena kan sekarang kalau kita ngelihat media daring itu kan, media online itu kan sudah namanya itu kan langsung gitu, nggak kayak di koran. Kalau dulu kan pakai inisial bisa ya. Inisial. Nah ini pakai nama yang asli, dan kemungkinan ini akan nyambung ke situs media sosialnya masing-masing gitu kan. Nah itu seberapa besar sih mereka juga akan kena gitu. Dan temanku sih pernah kena troll gitu karena kalau ini lebih ke dia salah nulis nama tokoh kayak gitu. Dan itu luar biasa juga sih terornya. Kalau potensinya sebesar apa Mbak? Iya. Jadi di sisi lain di era digital kita itu kan bikin akun di mana-mana ya. Kamu punya berapa akun, Julia? Aku
punya akun media sosial 5. media sosial. Lihat dengan platform yang beda-beda ya. Iya. Ada 3 sih kali ya, 3. Twitter, Facebook, sama Instagram kan. Iya. Iya itu. Iya, sama juga sih aku punya di Twitter misalnya gitu ya, Instagram, punya di TikTok, punya di LinkedIn misalnya. Jadi banyak. Nah di situ kita kan semua membagi informasi pribadi kita ya, paling nggak foto, nama lengkap. Kemudian meskipun ada beberapa hal yang ini memang kita sebagai jurnalis itu kan harus terbuka juga ya, karena kan kebutuhan kita itu kan untuk berjejaring, untuk wawancara gitu ya. Wawancaranya kadang untuk menghubungin narasumber itu kan lebih mudah lewat medsosnya mungkin kalau kita belum punya kontak atau WA-nya gitu. Iya kan. betul. Jadi kalau kita pakai nama anonim atau nama-nama palsu kan juga pasti curiga juga ya, narasumbernya juga pasti khawatir juga bahwa ini adalah jurnalis palsu dan sebagainya. Jadi kalau jurnalis situasinya memang kita harus membuat akun dengan nama yang sesungguhnya gitu, nama yang sebenarnya, afiliasi kita mungkin dan sebagainya, termasuk juga foto dan sebagainya ya. Itu yang akhirnya membuat kita memang makin rentan juga. Rentan dalam artian misalnya kita lagi menulis atau membuat cerita isu-isu yang sensitif gitu. Nggak perlu isu-isu yang mungkin korupsi gitu ya, tapi misalnya isu tentang LGBT mungkin, atau kita menulis tentang isu-isu minoritas ya, yang mudah dipolitisasi, atau isu-isu lingkungan dan sebagainya. Nah ketika kemudian laporan itu terbit, nah serangannya pasti yang dicari pertama itu jurnalisnya tuh. Nah. Ya kan, karena namanya tercantum di situ dan sebagainya. Yang ditarget duluan pasti adalah jurnalisnya, dan mereka akan nyari profil kita, begitu ketemu udah deh gitu ya, itu jadi serangan gitu. Karena aku juga pernah jadi korban doxing juga ya, meskipun itu tidak terkait dengan bentuknya tidak terkait dengan KBGO, tapi itu adalah salah satu contoh gitu. Dia kemudian melakukan serangannya ke akun gitu dengan melakukan harassment atau bentuk-bentuk mendelegitimasi yang lain gitu. Jadi kita sulit sebenarnya bersembunyi di media online itu. Nggak ada tempat bersembunyi di media online ya. Kita udah cukup terbuka sebenarnya di media online. Jadi itu juga salah satu sih yang bikin kita makin rentan juga. Korban doxing apa Mbak? Sorry, flashback dikit. Jadi ceritanya waktu itu nulis cek fakta sih ya, karena aku kan sekarang lebih banyak jadi pemeriksa fakta, ngecek pernyataan ini dia misleading atau enggak, akurat atau enggak gitu. Jadi itu saat pandemi juga ya, pandemi memang kekerasan kan meningkat ya terhadap perempuan juga. Dan ketika beberapa artikelku terbit, nah dia langsung tuh dengan memasang fotoku gitu ya di Facebook, dan itu ditulis bahwa saya adalah pandemi teroris gitu ya. Ini adalah jurnalis pandemi teroris, yang intinya teroris yang memberi ketakutan gitu kepada warga bahwa pandemi itu berbahaya gitu ya. Dan itu akhirnya karena dia pengikutnya banyak, jadi udah serangannya harassment ya. Melecehkan profesi dan sebagainya. Ya itu salah satu contoh. Nah bayangkan ketika misalnya itu menimpa teman-teman dengan konten-konten yang tadi ya seksual, tadi mengandung nuansa seksual ya. Nah itu kan jauh lebih menakutkan ya, karena itu memberikan dampak tadi psikologis yang luar biasa bagi korban. Iya, oke, iya paham banget sih. Tapi kalau itu bukan fake account ya? Enggak, itu jelas ya. Jelas terbuka gitu. Dan salah satu setelah itu penyelesaian sebenarnya, nah gini, tanggung jawab kasus-kasus serangan digital termasuk juga KBGO di dalamnya itu memang perlu melibatkan platform gitu, karena platform itu punya tanggung jawab bagaimana dia harus memiliki kebijakan membuat penggunanya itu merasa aman dan nyaman juga kan di media sosial, karena kita tahu bahwa tadi media sosial itu bukan ruang yang aman. Jadi bagaimana seharusnya platform itu memiliki mekanisme untuk membuat penggunanya menjadi aman, dan ada mekanisme sebenarnya yang jelas ketika ada konten-konten yang melanggar misalnya, atau terjadi serangan atau kekerasan terhadap penggunanya gitu. Nah oleh karena itu di
platform itu sebenarnya ada model pelaporan gitu ya. Kita bisa melaporkan, misalnya kita menemui ada konten, oh ini kontennya mis dan disinformasi, atau kontennya ini adalah mengandung tadi ya kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, kita bisa melaporkan, mereport gitu di platform. Cuman tantangannya memang platform ini belum memiliki semacam mekanisme yang transparan dan juga pasti. Ketika menerima report seperti ini, itu berapa hari sih gitu ya mereka akan menangani ini, dan apakah ketika ada penanganan itu diumumkan nggak sih misalnya gitu ya kepada user yang mereport tadi gitu. Nah, kepastian-kepastian ini yang masih perlu didorong banget nih ke semua platform ya, tidak hanya 1-2 platform tapi semua platform, supaya mereka juga punya tanggung jawab untuk memberikan atau menyediakan mekanisme atau memberikan pelindungan sebenarnya ya, pelindungan hak asasi manusia juga terhadap usernya. Oke. Mbak, kalau kita melihat dalam riset AJI dan PR2 Media tahun 2023 itu kan ditemukan fakta bahwa 82,6% responden jurnalis perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan seksual termasuk di ranah digital. Nah, ini apa sih tantangan terbesar dalam mengatasi masalah kekerasan seksual dan KBGO yang dihadapi oleh jurnalis perempuan ini, Mbak? Hari ini. Iya, sebenarnya sebelum rame-rame soal KBGO, mungkin kita itu pernah ya menerima bentuk-bentuk kekerasan seperti ini, cuman kita nggak aware gitu ya kalau ini sebenarnya termasuk KBGO nih gitu kan, atau termasuk pelecehan seksual secara daring. Kadang kita tidak merecognize itu, akhirnya kita nggak aware bahwa ini adalah bentuk-bentuk serangan. Nah, di satu sisi tantangannya ada di kita sendiri misalnya, karena sekarang era digital berarti kita mesti melakukan kayak peningkatan keamanan data pribadi kita misalnya di digital ya. Nah, sebelum rame-ramenya atau banyak-banyaknya intervensi untuk melakukan training digital safety misalnya, itu kan banyak banget ya, kita belum terlalu aware untuk bagaimana menjaga data pribadi misalnya gitu di media sosial, atau bagaimana misalnya kita melindungi device atau tadi itu file-file kita yang sensitif misalnya supaya dia tidak bisa menyebar dan sebagainya. Yang kedua tantangannya adalah tidak semua perusahaan media itu sebenarnya memiliki mekanisme untuk melindungi jurnalisnya ketika dia menerima atau menjadi korban nih KBGO. Nah, ini penting sebenarnya karena ketika jurnalis bekerja sebenarnya kan dia menjadi tanggung jawab perusahaan ya untuk mendapatkan pelindungan. Cuman tidak semua perusahaan media juga memiliki mekanisme untuk melindungi, bahkan ini dalam konteks kekerasan pada umumnya ya terhadap pekerja media yang perempuan, dari bentuk-bentuk kekerasan termasuk juga kekerasan seksual di ranah daring maupun di ranah luring juga gitu. Nah, yang ketiga tadi nih dari platform, karena misalnya gini nih, ada serangan KBGO ke jurnalis gitu atau pekerja media lainnya. Nah, dia nyebarnya udah cepet kan. Nah, siapa yang bisa menghentikan distribusi yang cepat ini kalau tidak dari platformnya juga yang bisa bantu gitu. Kadang kita punya cara, ayo ini bantu report misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya akunnya yang menyerang ini 1000-an gitu atau puluhan ribu, apakah kita mau mereport satu-satu? Iya. Dan dari ribuan ini dia kan bisa makin banyak gitu ya, dan tidak terkendali akhirnya. Nah, apakah kita akan melakukan report itu satu persatu? Itu tidak mungkin gitu. Oleh karena itu yang dilakukan adalah bagaimana platform juga punya mekanisme pengaduan dan respon cepatnya nih ketika ada kasus-kasus prominent yang seperti ini, yang dia cepat sekali, apalagi itu misalnya yang memang tujuan-tujuan politik ya, itu sangat cepat biasanya karena dia akan dibantu oleh pasukan-pasukan cyber misalnya, seperti yang pernah terjadi ya di salah satu pembela HAM di kasus korupsi sebelumnya gitu. Nah, platform harus memiliki mekanisme respon cepat seperti ini. Ketika ada pengaduan dari masyarakat sipil mungkin atau dari organisasi media, ini harus dibantu nih, cepet nih untuk
ngeblok atau men-take down semua konten-konten yang terkait dengan KBGO. Tapi itu kan masih tantangan juga ya, Iya, tidak semua platform memiliki kebijakan yang bagus juga nih. Kebijakan moderasi konten mereka masih cukup lemah gitu ya, sehingga ini yang perlu diadvokasi juga. Yang ketiga masih juga ada tantangan dengan penegakan hukum misalnya gitu kan. Laporan-laporan KBGO belum tentu semuanya juga diusut dengan tuntas dan bisa dicari pelakunya misalnya dengan alasan misalnya polisi keterbatasan dan sebagainya. Apalagi di Undang-Undang TPKS yang baru itu kan masih banyak sebenarnya ya jenis-jenis KBGO yang belum diatur gitu sepenuhnya di dalam Undang-Undang TPKS, sehingga itu kan akan berpengaruh nih terhadap penegakan hukum, karena kadang penegak hukum kan sangat hitam dan putih ya, ketika kemudian di undang-undangnya nggak ada nih jenis bentuk atau gini, mereka bisa jadi alasan gitu ya untuk tidak menyidik dengan independen misalnya ya, iya gitu ya. Betul dan sebagainya. Nah itu menjadi salah satu kendala juga, termasuk juga ini kita berbicara soal perlindungan negara terhadap pembela HAM khususnya perempuan ya, karena tadi ada situasi-situasi yang berbeda yang ini membutuhkan perlu ada mekanisme perlindungan dari negara untuk para pembela HAM termasuk juga jurnalis perempuan ya. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan AJI mungkin sudah memprogram sesuatu untuk kasus-kasus KBGO yang menimpa jurnalis-jurnalis perempuan ini, Mbak? Iya. Nah, tadi kan kita sudah punya riset nih di 2023. Nah, ini kami tidak ingin sebenarnya berhenti dari riset, tapi ingin menggunakan bagaimana riset ini bisa menjadi bahan untuk kami bisa melakukan advokasi terhadap kebijakan nih. Nah, selain riset kami juga membuat semacam master SOP, panduan bagi perusahaan media bagaimana untuk membuat tadi itu SOP di internal perusahaan medianya nih. Nah, selama ini kan alasannya perusahaan media kan sering kami nggak tahu nih gimana cara bikin SOP kekerasan seksual gitu kan. Jadi ya udahlah kita bikinin gitu. Akhirnya kita bikinkan master SOP-nya. Jadi perusahaan media sebenarnya tinggal adopsi, kemudian bisa dielaborasi dengan aturan-aturan di kantornya atau dengan perjanjian kerja bersama gitu ya dengan serikat pekerjanya. Di PP saya nih di 2 tempat saya kerja nggak jelas nih SOP-nya. Nah, ini perlu jadi agenda serikat-serikat pekerja gitu ya, atau organisasi jurnalis juga kan. Iya nih Mbak, emang nggak sama sekali ada, cuman paling dikeluarkan udah. Tapi bagaimana? Apakah perlu mediasi atau gimana nya? Betul. Nah itu yang menyulitkan kan. Akhirnya kan jurnalis yang bekerja di perusahaan media ketika dia menjadi korban bingung mau kemana dulu gitu ya. Betul. Kemana cari tempat ngelapor misalnya gitu dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya pelakunya adalah orang yang bekerja di perusahaan itu gitu kan. Kita bertemu tiap hari, kita harus liputan bersama, itu kan memberikan tekanan psikologis tiap hari kan, dan akhirnya apalagi kan kalau mengganggu. mereka punya relasi kuasa di atas. Nah itu kan betul, dan itu bisa terjadi berulang-ulang dan tidak hanya pada satu orang dan sebagainya. Jadi penting sebenarnya untuk perusahaan media memiliki SOP seperti tadi untuk ya ini sebagai salah satu ini ya mekanisme supaya ketika ada kasus kekerasan yang terjadi bisa ditangani dengan baik, dan ini bisa menciptakan sebenarnya dunia kerja yang aman dan nyaman bagi semua individu ya, bagi semua gender juga. Nah yang ketiga, setelah kita bikin master SOP, kemudian kami bertemu ke Dewan Pers nih. Nah untuk Dewan Pers ini kan sebenarnya dia lembaga independen ya, yang salah satu tujuannya sebenarnya untuk menjaga kemerdekaan pers gitu. Betul. Jadi masuk nih gitu. Kita mengintervensi Dewan Pers supaya Dewan Pers mengeluarkan kebijakan yang bisa mewajibkan perusahaan-perusahaan media tadi untuk membuat SOP gitu ceritanya. Termasuk juga ini bisa masuk pada regulasi-regulasi internal di Dewan Pers ya, karena Dewan Pers juga itu kan ternyata juga nggak punya SOP juga ya untuk penanganan kasus gitu kan, atau KS juga gitu ya di dalam Dewan Pers sendiri. Nah kami bersyukur karena Dewan Pers sudah cukup welcome dan progresnya udah cukup bagus ya.
sekarang kami sudah bareng Dewan Pers menyusun draft begitu, draft bagaimana perusahaan media itu mesti kedepannya nanti punya SOP untuk penanganan kekerasan seksual gitu ya. Termasuk di dalamnya sebenarnya kan KBGO juga termasuk tuh. Nah ini nanti akan menjadi salah satu indikator, misalnya Dewan Pers itu kan tiap tahun itu melakukan verifikasi ya, atau pendataan terhadap perusahaan media. Nah kita mendorong ke depannya salah satu syarat nanti dalam verifikasi ini, administrasi itu perusahaan media udah punya SOP atau belum misalnya gitu. Kalau dia udah punya SOP dia bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu. Tapi kalau dia belum punya SOP dia harus bikin SOP dulu nih. Nah ini cara-cara untuk sedikit memberikan kewajiban gitu ya, tanggung jawab kepada perusahaan media sebenarnya untuk bisa melindungi gitu ya, terutama jurnalis perempuan. Iya. Oke, ini PR-nya masih sangat banyak dan banyak banget. ini yang harus diajak kerjasama ya Mbak, nggak cuman nggak bisa memang aja sendiri. Ya. Ini harus diperluas karena selalu ada keterbatasan ya, nggak semua jurnalis anggota AJI. Gitu. Ya itu juga sih, nggak semua jurnalis juga anggota serikat nih. Nah makanya harus didorong ke level yang lebih tinggi. Oke, ini kita mau menyambut tahun politik, ini sudah tahun politik ya di 2024, nggak tahu nih satu periode atau dua periode. Nah ini perlu nggak sih kita sebagai jurnalis perempuan atau pada umumnya jurnalis untuk apa ya, ancang-ancang untuk, bukan ancang-ancang tapi lebih ke penanganan atau juga mengantisipasi kalau terjadi KBGO ini gitu Mbak. Ada saran mungkin? Sebenarnya kita udah menyiapkan apa ya istilahnya mitigasi ya. Ini kan sebagai mitigasi itu sejak 2022 ya. Setelah tadi kami melakukan survei ternyata banyak banget kasus-kasus KBGO. Nah kami melakukan mengeluarkan semacam panduan keamanan digital yang di dalamnya termasuk bagaimana tadi ya untuk melindungi dari KBGO. Nah yang kedua kami melakukan training sebenarnya ke teman-teman jurnalis ya pada umumnya, supaya sebenarnya jurnalis pada umumnya supaya dia tidak menjadi pelaku gitu ya, siapapun laki-laki atau perempuan. Yang kedua perempuannya ketika dia menjadi korban atau dia bisa melakukan mitigasi supaya bisa mencegah gitu terjadinya KBGO seperti ini. Nah, memang harus dilakukannya secara holistik gitu ya. Selain tadi kebijakan, kita tidak boleh meninggalkan juga untuk peningkatan kapasitas dari jurnalisnya tadi ya. Selain pengetahuan, skill, dia harus tahu nih, kamu sebagai jurnalis sekarang di era digital itu nggak bisa sama aja gitu ya perilakunya dengan sebelum digital gitu ya. Karena sekarang di digital kalian bekerja mostly udah pakai banyak tools, kalian udah banyak menggantungkan dengan berbagai perangkat dan kalian terhubung nih dengan banyak platform dan sebagainya. Jadi mesti tahu jenis-jenis serangan, jenis-jenis kekerasan di era digital seperti apa dan kalian mampu untuk melakukan mitigasi secara mandiri. Meskipun mitigasi tidak akan pernah 100% sebenarnya menjawab, wah kalau aku sudah memprivate akunku, membuat passwordku lebih kuat, menyimpan, apakah aku 100% terbebas? Enggak juga, bukan begitu maksudnya gitu ya. Tapi maksudnya adalah itu mengurangi resiko ya. Mitigasi itu mengurangi resiko supaya ini bisa dicegah. Nah, meskipun tidak 100%, ketika ada kasus kekerasan, kamu sebagai korban tahu dulu nih apa yang harus dilakukan. Gitu. Ini sebagai istilahnya darurat nih, langkah darurat kan begitu ya. Ini kan secara individu kita harus tahu ya ketika kita menjadi korban apa dulu nih yang harus kita lakukan gitu ya. Misalnya kayak tadi mereport, kemudian meminta bantuan atau pertolongan ke orang lain, ke organisasi atau ke perusahaan media. Nah, itu harus tahu dulu nih supaya kita bisa menghentikan atau mencegah seminimal mungkin dampaknya menjadi lebih luas gitu. Nah, baru yang ketiga yang AJI lakukan adalah membentuk semacam hub gitu ya. Semacam hub ini
adalah kita di tingkat nasional bergabung gitu dengan teman-teman SafeNet, ada teman-teman organisasi yang lain, kita membentuk yang namanya TRIS, tim reaksi cepat gitu. Ini isinya sebenarnya teman-teman organisasi yang dia berfokus di isu-isu digital gitu, atau keamanan digital. Jadi begitu ada kasus yang butuh cepat ditangani, serangan digital ya termasuk KBGO, nah teman-teman di TRIS ini bisa bantu untuk menangani gitu. Lebih cepat atau menghubungkan nanti dengan platform. Tapi karena TRIS ini di Jakarta gitu ya, pusatnya di nasional, dan kami yang bekerja di sini kan tidak banyak orang juga sebenarnya. Nah, dan Indonesia itu cukup luas. Jadi akhirnya kita penting nih punya champion-champion sebenarnya ya di daerah. Cabang-cabang wilayah. Cabang-cabang wilayah, karena aja ada di 40 kota gitu kan, luas banget, anggotanya 1.800. Jadi misalnya terjadi serangan barengan, ada 10 kasus terjadi bersamaan, kalau semuanya dilempar ke Jakarta, kita juga susah nanganin gitu ya, mana yang harus diprioritaskan dulu. Jadi kita coba bikin ini ya, trainer-trainer atau champion-champion tadi itu, yang hub-hub tadi itu, supaya teman-teman ini ketika ada kasus-kasus di daerah, nah ini bisa ditanganin dulu nih gitu kan. Gitu. Ya, perpanjangan lah ya. Perpanjangan, bisa ditanganin dulu nih, baru nanti kalau ternyata sulit nih menyerah dan sebagainya, ya oke lah nanti dilempar gitu ya ke Jakarta, ke teman-teman yang mungkin secara skill lebih mumpuni gitu ya. Nah jadi seperti itu yang sudah kami siapkan ya untuk menyambut 2024. Wah, udah cukup siap ya. Belum tentu juga. Oh belum tentu juga. Oke, terima kasih sekali Mbak Ika Ningtyas dari AJI atas waktunya, sudah ngobrol bareng sama kami, sudah membagikan pemahamannya tentang bahaya KGBO bagi jurnalis perempuan. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak juga untuk udah diajak-ajak ya. Next time kita ketemu lagi ya. Ya, bye-bye. Sore. Berbagai bentuk kekerasan terjadi di dunia online. Kita semua bisa menjadi korbannya. Padahal kita sebagai pekerja menginginkan dunia kerja yang nyaman dan aman tanpa pandang bulu. Nah, untuk mewujudkannya salah satunya dengan bergabung dengan serikat pekerja dan bersama-sama mendorong dunia kerja yang layak, nyaman, tanpa diskriminasi bagi kita semua. Buat teman-teman yang punya usul tema di podcast selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Kamu belum progresif, yang penting progres. Sip.